Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali. Kali ini saya akan membawakan sebuah renungan yang sangat penting. Jadi saya sangat berharap saudara dapat mengikutinya sampai selesai. Mengapa saya sebutkan penting? Karena ayat yang akan saya bawakan sebagai tema renungan pada kali ini sudah sangat familiar dengan umat Kristen ya. Umat Kristen semua rata-rata tahu dengan ayat ini. Bahkan merupakan ayat emas ya, atau ayat yang sangat diandalkan. Apa itu ayat itu? Yaitu di Matius 6 ayat 33. Di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ulangi sekali lagi, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kebanyakan kita membawakan ayat ini ke dalam suatu pemikiran bahwa agar kita diberkati, maka firman ini perlu kita lakukan. Ya, tidak salah tentu saja berharap diberkati oleh Allah, karena memang Allah memberkati kita. Nah, saya akan berusaha untuk menjelaskannya dengan secara mendetil dan berusaha selengkap mungkin. Tapi saya tahu ini juga tidak akan sempurna. Tetapi setidaknya ketika saudara mendengarkan yang saya sampaikan kali ini, saudara akan mempunyai suatu inspirasi atau suatu pengetahuan baru yang akan memacu dan memicu saudara untuk lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam menjalankan atau melakukan perintah firman Tuhan. Nah, kita akan fokus kepada kata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tentu saja ini bukan mencari alamat sorga itu di mana. Ya saudara, jadi carilah dahulu kerajaan Allah. Ada juga orang yang mungkin menganggap kita harus banyak-banyak melakukan perkara-perkara rohani. Ya, misalnya harus rajin beribadah, ya, rajin baca firman Tuhan dan merenungkannya, ya, rajin pelayanan. Tentu saja itu benar adanya dalam artian memang kita harus melakukan hal-hal demikian ya. Tetapi kalau konteks firman ini itu tidak tepat saudaraku ya. Nah, mari saya jelaskan begini. Carilah dahulu kerajaan Allah. Tentu kerajaan Allah itu adanya di sorga. Nah, kita perlu cari tahu kalau kita mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tentu saja ini bukan berarti kita mencari tempat saja, tetapi kita harus mengutamakan oknum ya yang memiliki tempat itu. Kalau kita bicara sorga, maka Allah lah pemilik tempat itu. Nah, siapakah Allah itu? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab supaya kita mengerti cari dahulu kerajaan Allah itu. Nah, kita tahu Allah itu adalah kasih. Ya, Allah itu adalah kasih. Ya. Jadi ini tidak terbantahkan. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 8 di sana disampaikan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, Allah itu kasih. Nah, oleh karena itu maka ketika Allah membuat karya keselamatan bagi manusia, Yesus datang ke dalam dunia ini. Itu karena begitu besar kasih Allah. Dan di dalam bumi ini, di dalam dunia ini, di tengah-tengah umat manusia, Yesus mengajarkan mengenai kasih. Ya, mengenai kasih. Jadi inti daripada Allah itu adalah kasih, inti daripada Yesus itu adalah kasih. Maka kalau saudara ingin melakukan firman pada Matius 6 ayat 33 tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka saudara harus mengetahui, mencari tahu, kasih itu apa sih? Ya, mari saya akan tunjukkan kepada saudara. Ternyata ada jawabannya. Ya, 1 Korintus 13, mulai ayat 4 sampai 7. Saya bacakan lagi ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6, ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dengan mendengarkan firman Tuhan barusan, maka kita semakin mendapat tahu bahwa yang dimaksud oleh Matius 6 ayat 33, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu adalah kalau kita mau melakukannya, maka kita harus melakukan kasih yang barusan kita baca tadi. Ya, jadi kita harus mulai nih di dalam diri kita. Kasih itu sabar. Ya, kasih itu murah hati. Sabar ya kita tahu, ya, tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah galau, ya, tidak mudah reaktif, ya, harus sabar, ya. Sabar, kita harus benar-benar memahami sesuatu, ya. Dengan kesabaran itu kita akan mampu memahami sesuatu. Kemudian murah hati, ya, murah hati tentu saja kita itu harus dapat memberi, ya, berbagi dengan sesama. Dengan kata lain tidak pelit. Ia tidak cemburu, ya. Jadi jangan kita di dalam kehidupan bermasyarakat, ya, kita saling mencemburui atas misalnya keberhasilan orang, ya, kepunyaan orang, ya, prestasi orang, ya, hal-hal semacam itu. Bukan cemburu di sini bukan berarti cemburu karena pacar kita melirik pasangan lelaki lain atau perempuan lain, ya. Cemburu di sini bermakna luas, ya, segala hal yang terkait dengan kecemburuan itu tidak boleh. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini pasti, ya, tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Lalu ia tidak melakukan hal yang tidak sopan, ya. Kita harus sopan kepada siapapun juga. Ya, di dalam keadaan kita mengendalikan diri kita, terkadang keadaan itu membuat kita emosional, ya, sehingga kadang-kadang membuat reaksi kita tidak sopan. Nah, inilah kita mulai dari sini. Ya, kalau kita ingin melakukan Matius 6 ayat 33 tadi, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, inilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena Allah itu kasih, Yesus itu kasih, ya, kita harus melakukan kasih dalam usaha kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita lanjutkan di sana, ya. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, egois, ya. Tidak mau mencari keuntungan diri sendiri, itu egois. Ia tidak pemarah. Nah, ini jangan kita apa-apa sedikit-sedikit marah, ya. Ya. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, dendam ini. Dendam, ya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, ya. Rasain lu. Kamu sih. Makanya jangan jahat sama orang. Nah, itu kan berarti kita bersukacita dengan ketidakadilan, ya. Ada orang mengalami kesukaran dan lain sebagainya, ya. Bagi kita itu suatu kemalangan, tetapi bagi orang itu bisa saja dia sedang mengalami ketidakadilan, ya. Tetapi karena kebenaran, jadi kita harus bersukacita karena kebenaran. Jangan juga karena ada orang menyampaikan kebenaran, kamu sok pendeta atau sok suci, ya, sok rohani. Orang lagi memberitakan kebenaran, ya, kita harus sukacita dengan orang itu. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, menutupi segala sesuatu berarti jangan gampang hoax, ya. Jangan gampang mengumbar kesalahan-kesalahan orang di depan publik. Karena Alkitab mengajarkan kalau ada orang berbuat kesalahan, kita harus menegurnya dengan empat mata. Ya, jangan kita gembar-gemborkan kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, ya, dosa orang lain. Itu tidak bagus. Nah, jadi kasih yang dimaksud di sini adalah yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kalau saudara berjuang di dalam kebenaran firman ini, ya,
saudara berjuang untuk poin-poin yang ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7, maka saudara sedang berjuang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kalimat selanjutnya dari Matius 6 ayat 33 tadi adalah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka saudaraku, kadang-kadang kita terbolak-balik, ya. Kita berjuang ya untuk mendapatkan kenyamanan hidup. Kita lupa melakukan yang dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Sehingga kita kelelahan, ya. Kita mengalami ketidakpuasan. Dan itu terus terjadi. Dan kita kemudian frustasi, kecewa. Ya. Padahal jalan yang termudah sudah Tuhan sediakan bagi kita. Bahwa kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, terdapat pada 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kiranya renungan ini memberkati saudara. Haleluya. Amin.